Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang solusi hidup dari Pierre Bourdieu. Pasti banyak yang bertanya, siapa itu Pierre Bourdieu? Kok sok-sokan banget ngasih solusi hidup? Hidupnya sendiri emang sudah sukses? Apa hidupnya sendiri sudah bahagia? Ya emang nggak penting banget kalau membahas Pierre Bourdieu. Ya Bourdieu itu cuma seorang sosiolog. Ya bisa juga dikatakan sebagai seorang antropolog atau siapapun itulah, nggak penting. Ya emang nggak penting, Bourdieu itu siapa itu nggak penting. Karena yang paling penting dari dia itu adalah pemikirannya, gagasannya, konsep-konsepnya, dan juga teori-teorinya. Teori mengenai apa? Teori mengenai sosiologi. Sosiologi kritis. Lah emang apa poinnya? Poinnya bagi dia adalah hidup itu harus punya modal. Dan memang kita dikodratkan, kita memiliki takdir bahwa kita pasti memiliki modal. Modal yang berupa aset, tapi hanya kita nggak bisa memanfaatkan modal itu. Kalau kita berbicara mengenai modal, orang pada umumnya selalu berpikir bahwa ya modal, kita itu nggak punya modal maka kita nggak punya usaha, kita nggak punya modal maka kita nggak bisa sukses dan lain sebagainya. Karena orang itu pikirannya terlalu sempit, berpikir bahwa modal itu cuma modal uang, harta. Mereka selalu berpikir bahwa modal itu ya materi-materi yang memiliki nilai, materi yang memiliki nilai ekonomis, yang bisa dijual, yang bisa memberikan income, yang memberikan profit dan lain sebagainya. Yang paling mudah dipahami ya modal itu uang. Ya kalau saya punya uang saya bisa beli tanah. Ya kalau saya punya uang saya bisa beli gerobak dagangan. Ya kalau saya punya uang saya bisa beli toko dan lain sebagainya. Ya itulah pikiran sempit dari masyarakat bahwa modal itu selalu dikategorikan sebagai nilai ekonomis. Nah, Bourdieu itu memikirkan bahwa modal dalam kehidupan saat ini itu nggak cuma uang. Mengapa? Karena nggak semua orang yang punya uang itu yang juga bisa sukses. Banyak orang miskin yang bisa sukses. Dari mana mereka modalnya? Lah, itu triknya. Banyak orang yang ya nggak punya uang, nggak punya apa-apa, bahkan jelek, tapi bisa kaya. Ada juga orang yang jelek, nggak punya uang, tapi pinter, bisa sukses. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan bahwa modal itu bukan cuma ekonomi, bukan cuma uang. Jangan berpikir seperti Tuan Crab, oke? Jadi Bourdieu itu mengatakan bahwa modal itu ada 4 jenis. Modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Modal ekonomi itu ya modal secara umum, uang, sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Aset yang berupa tanah, aset yang bisa memberikan cash flow dan lain sebagainya, itu modal ekonomi. Masalahnya, berapa persen orang di dunia ini yang memiliki modal ekonomi yang cukup untuk mendirikan usaha atau kesuksesan? Nggak banyak. Lebih banyak orang yang tidak memiliki modal ekonomi. Lah, makanya Bourdieu mengatakan solusi hidup jangan cuma ngejar modal ekonomi. Karena modal ekonomi bisa dikatakan sebagai result atau tujuan akhir yang ingin kalian capai. Banyak cara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kalian. Ini bukan kata-kata Bourdieu ya, karena Bourdieu sepertinya nggak percaya tentang Tuhan. Ini interpretasi saya yang saya tafsirkan dan saya refleksikan dari kehidupan bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan kita modal yang sangat-sangat besar. Ketika kita lahir, kita memiliki jantung sehat, kita memiliki tubuh yang sehat dan kuat, otak dan akal yang sehat. Itu adalah modal, itu adalah aset. Dan itu harus kita kembangkan agar itu menjadi sesuatu yang bernilai. Oke, kita kembali pada Bourdieu. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak punya nilai atau nggak punya sesuatu yang sifatnya ekonomis dalam kehidupan Anda, maka Anda paling tidak memiliki modal yang lainnya. Apa? Ya misalnya modal sosial. Modal sosial itu adalah relasi sosial. Kenapa modal sosial itu penting? Ya karena manusia adalah makhluk yang individu tapi nggak bisa hidup individu. Manusia itu adalah makhluk yang serakah, tapi nggak bisa kalau nggak butuh orang lain. Manusia itu makhluk egois, tapi tetap butuh orang lain. Dan itu kenapa Bourdieu mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah individu yang bersosial. Lah maksudnya relasi itu apa pentingnya? Gampangannya kayak gini aja lah.
Kalau Anda nggak punya uang, oke, tapi Anda pengen sukses, paling nggak Anda punya kenalan orang dalam, gampangannya kayak gitu. Ya, Anda punya kenalan bos lah, Anda punya kenalan orang dalam suatu pabrik lah, Anda punya kenalan orang dalam suatu kantor lah, Anda kenalannya DPR lah, Anda saudaranya si X lah, Anda mertuanya si B lah, dan lain sebagainya. Hubungan relasi ini yang kalau Anda jalin dengan baik, maka Anda bisa memiliki modal. Dan itu memang adalah modal. Makanya jangan dikira ketika Anda berbuat baik terhadap orang lain, itu adalah sebenarnya Anda ingin mengembangkan modal Anda. Kalau Anda ingin memusuhi orang lain, semua orang Anda musuhi, semua orang Anda nyinyirin, semua orang Anda buat kisruh, Anda bersitegang dengan siapapun, maka Anda tidak memiliki potensi di dalam modal sosial. Padahal modal sosial kalau misalnya di negara seperti Indonesia, itu adalah modal yang cukup penting dan krusial. Bagaimana tidak, di negara kita kekerabatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mutlak pentingnya. Di suatu perusahaan misalnya, kalau bapak Anda itu adalah seorang direktur, Anda adalah anaknya, meskipun Anda itu segoblok-gobloknya orang, meskipun ijazah Anda itu beli, meskipun skripsi Anda itu beli, atau cara Anda sekolah itu cuma bayar untuk dapat ranking dan sebagainya, nggak penting Anda itu pinter atau jelek atau nggak punya kemampuan apapun. Yang penting Anda anaknya si direktur itu, pasti Anda akan memiliki jabatan di suatu perusahaan. Itu pentingnya relasi sosial. Kalau misalnya bapak Anda bukan direktur, bapak Anda ya biasa aja, seperti bapak pada umumnya, tapi Anda berbuat baik terhadap orang, menolong orang-orang, dan suatu hari kebetulan Anda menolong seseorang dan ternyata orang itu memiliki perusahaan atau orang itu adalah direktur. Anda berkenalan, mendapatkan kontak, dan akhirnya menjalin hubungan yang baik, dan dari sana Anda bisa masuk ke suatu perusahaan. Itu adalah modal sosial. Dan cara membangunnya adalah beretika, memiliki behavior yang baik, memiliki habit yang baik, menjalin komunikasi yang baik. Ya, segala hal yang berkaitan dengan membangun hubungan sosial itu bisa dikatakan sebagai modal sosial. Kecerdasan mental di sini, kecerdasan spiritual untuk membangun hubungan sosial itu cukup penting, meskipun kita tidak memiliki intelektualitas. Lah masalahnya, kalau Anda nggak kaya, nggak punya uang, tapi nggak juga punya hubungan yang baik dengan orang, karena mungkin Anda seorang introvert atau Anda orang yang minder, Anda itu selalu di dalam rumah, di dalam kamar tiap hari kayak SpongeBob ya, ngobrol sama keripik. Nggak masalah, masih ada potensi yang lain. Modal kultural. Modal kultural itu bisa kita katakan sebagai kecerdasan, intelektualitas, skill, entah itu soft skill atau hard skill, atau hal yang Anda miliki yang bisa Anda jual. Itu bisa kita katakan sebagai modal kultural. Misalnya, Anda nggak kaya, Anda nggak punya teman, nggak punya kenalan, tapi Anda itu pinter di bidang apa? Kalau cuma pinter bacotin orang, ya nggak ada yang butuhkan, bukan butuh Anda. Kalau Anda cuma pinter nyinyirin orang, ya nggak akan Anda dicari orang. Tapi kalau Anda misalnya sangat pinter terhadap komputerisasi, Anda pandai menservis komputer atau laptop, orang pasti akan nyari Anda meskipun Anda nggak punya ijazah. Dari mana orang tahu kalau Anda punya skill? Ya mungkin Anda membantu orang lain suatu saat. Itu secara nggak langsung Anda menunjukkan skill Anda, sehingga orang lain akan meminta bantuan Anda. Dan ketika Anda ahli di satu bidang, jangan lakukan itu dengan gratis, karena keahlian Anda itu adalah modal. Anda misalnya pandai bidang politik misalnya, Anda bisa buat YouTube misalnya, isinya kontennya politik. Anda nggak perlu dana, Anda nggak perlu apapun. Ya mungkin butuh dana lah, misalnya sinyal, atau Anda mencuri sinyal wifi-nya warung tetangga, atau tetangga Anda yang julid, itu nggak masalah lah. Yang pasti keahlian Anda, kemampuan Anda, intelektualitas Anda itu juga bisa dikatakan sebagai modal. Jadi jangan dikira Tuhan tidak memberikan Anda soft skill atau otak atau akal sehat atau kreativitas. Itu adalah potensi Anda.
dan manfaatkan itu untuk menjadi modal. Oke. Anda bisa nyervis sesuatu, Anda bisa nyervis motor, mobil, komputer, Anda bisa memamerkan kecerdasan Anda di bidang A, bidang B, bidang C. Anda bisa menerjemahkan sesuatu, Anda bisa menjadi juru apa, memberikan jasa apa, dan lain sebagainya. Bahkan ya, kecantikan, itu juga bisa dikatakan sebagai modal sosial, modal kultural maksud saya. Jadi cewek-cewek yang cantik itu, kalau mereka menjual diri mereka, mohon maaf, mereka menjual tampang mereka, tubuh mereka, dan apapun dari tubuh mereka, itu bisa dalam tanda kutip dikatakan sebagai modal kultural. Kita tidak berbicara haram halal di sini ya. Kita berbicara mengenai bagaimana realitas kehidupan saat ini. Bayangkan kalau cewek itu kurang cantik, siapa yang mau menyewa dia? Ya mungkin ada yang menyewa, tapi tidak selaris kalau dia cantik atau bahenol atau bohai. Mengajak dia kencan, menjadi pacar bohongan dan lain sebagainya. Jadi kecantikan, tubuh yang seksi dan lain sebagainya, itu adalah modal dan itu adalah aset. Kita harus menjaga. Kalau Anda diberi ketampanan, kecantikan, tubuh yang seksi, tubuh yang aduhai, itu adalah aset Anda. Dan jaga itu, karena itu akan menarik minat. Itu adalah pasar. Pasar itu marketplace ya. Itu di mana ada permintaan, selalu ada yang menjajakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah menjual tubuh itu salah, ya nggak salah kalau menurut saya. Tapi kalau secara agama jelas salah. Selama ada yang meminati, maka di sana akan ada yang menjual. Sama kayak tayangan-tayangan itu ya di televisi ya. Ya joget-joget nggak jelas, nunjukin kebodohan dan nggak jelas. Kenapa mereka tampil? Karena ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, mereka akan buyar dengan sendirinya. Makanya jangan kaget juga di channel YouTube. Konten-konten seksi, hiburan, prank, pura-pura gembel ngasih giveaway, pamer-pamer harta dan lain sebagainya. Itu secara psikologis menyenangkan bagi orang-orang yang kurang edukatif. Konten-konten pendidikan, edukasi sangat minim minatnya. Nah, kalau dibandingkan ya. Jadi itu ya modal kultural. Jadi apapun yang Anda miliki bisa Anda jual. Tapi kalau kita berbicara haram halal, ya kita harus memilahnya. Kita harus menjual sesuatu yang positif. Kita harus meninggalkan yang negatif kalau berbicara tentang halal haram. Kemudian kalau misalnya Anda itu nggak kaya, Anda itu nggak punya kenalan, Anda itu jelek, nggak pinter, nggak punya keahlian, wah gak karu-karuan lah. Sebenarnya Tuhan memberikan segalanya, tapi Anda tidak memanfaatkan itu sehingga Anda berpikir bahwa ya saya sangat rendahan, saya nggak punya apa-apa, saya lemah, rapuh, jelek, burik, nggak ada yang mau dan lain sebagainya. Oke, masih ada satu kesempatan, modal simbolik. Modal simbolik ini adalah modal yang terakhir. Maksudnya apa modal simbolik ini? Namanya juga modal simbolik. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan simbol yang bisa dijadikan sebagai alat tukar jual beli, yang bisa dijadikan nilai ekonomis. Apa Pak contohnya? Ya gampang, yang paling mudah itu kan sekarang kan hidup kan apa-apa butuh sertifikat. Oke. Jadi kalau misalnya Anda bisa nyervis mobil, tapi Anda cuma lulusan SMA, maka bayaran Anda mungkin cuma UMR. Tapi kalau Anda bisa nyervis mobil dan Anda lulusan Harvard University, bayaran Anda nggak mungkin 4 juta, tapi lebih. Yang dinilai orang itu adalah ijazah Anda. Bukan cuma sekedar ijazah, tapi ijazah dari Harvard. Itu sama persis. Kenapa kok ayam di McD, di KFC atau dan lain sebagainya itu mahal daripada ayam di pinggir warung, di warung dan di pinggir jalan. Yang dibeli orang itu adalah mereknya, simbolnya. Dan dari merek itu orang akan membanggakan bahwa mereka di McD, mereka selfie dengan McD, mereka selfie dengan Starbucks dan lain sebagainya. Mereka nggak selfie dengan kopinya atau nggak selfie dengan paha ayam itu, tapi mereka selfie dengan brandnya atau logo itu. Dan membangun brand, membangun simbol itu adalah sesuatu yang membutuhkan proyek besar. Dan itu proses. Dulu kita berpikir ya, dan memang konsepnya seperti ini ya. Mengapa kok beli ayam di McD atau di resto itu mahal? Karena kita membeli bukan cuma sekedar ayam, tapi juga pelayanannya.
Tapi ketika pelayanannya sudah baik, makanannya enak, akhirnya mendapatkan trust. Dan dari trust itu, maka simbol terbangun, brand terbangun. Dan ketika brand terbangun, brand itu adalah aset. Brand itu adalah modal. Makanya ketika pelayanannya dihapus, kita cuma beli ayam, kita masih tetap beli dengan harga mahal ayam itu walaupun nggak ada servisnya. Jadi misalnya sederhananya, ketika Anda datang ke McD, Anda membeli ayam, tapi Anda harus antri, berdiri. Bahkan Anda harus memesan sendiri sekarang. Anda tidak dapat sedotan, Anda harus membuang sampahnya sendiri, antri sendiri, ngambil sendiri. Padahal dulu, misalnya kalau Anda ke resto yang mahal, Anda langsung duduk, pelayan datang, mengambilkan makanan Anda, mencari pesanan Anda, dan Anda tinggal santap makan. Mereka yang cuci piring dan lain sebagainya. Lah, tapi ketika simbol itu sudah menguasai pikiran kita, meskipun kita tidak mendapatkan servis apapun, jadi kita itu beli susah payah sendiri, nggak dilayani apapun dengan harga yang mahal. Kita yang bikin mahal itu adalah brand itu, bukan ayamnya. Saya yakin ayam McD juga ayam horn, ayam suntikan, ayam gelonggongan ya sama semua ayamnya. Yang bikin mahal itu adalah brandnya, simbolnya. Kalau itu ngomongin tentang brandnya. Tapi kalau kita ngomongin modal simbolik itu gimana ya? Jadi kalau tadi ya misalnya case-nya Anda itu nggak punya apapun lah, bahkan Anda itu jelek dan lain sebagainya, paling nggak Anda itu punya ijazah. Ijazah caranya gimana? Ya terserah. Anda mau belilah, Anda mau ngapain lah. Yang penting Anda punya ijazah. Karena orang melihat seseorang itu dari covernya atau dari ijazahnya. Kalau Anda ngobrol dengan orang lain, kemudian Anda pamer bahwa Anda, wah saya lulusan UGM. Sementara orang yang Anda ajak obrol itu dari kampus swasta. Mereka akan memuja-muja Anda. Tapi kalau ada orang lain yang lulusan dari Harvard atau dari Oxford atau dari kampus-kampus luar negeri lah yang bonafit, maka yang dari UGM akan minder lagi. Nah, memang kita itu hidup dalam suatu persaingan. Bordi menyebutnya arena. Kita sebenarnya saling pamer. Cuma etika itu yang membedakan cara pamer kita. Ada yang pamer secara frontal, ada pamer yang secara halus. Lah, modal simbolik itu bisa didapatkan semua orang. Sertifikat, atau ijazah, atau logo, atau brand, atau segala hal yang simbolis kayak gitu ya. Baju tentara. Kalau Anda jalan di jalan raya ya, pakai baju tentara, orang akan agak respect. Pakai baju polisi, orang agak respect. Yang bikin respect itu bukan tubuh gembrot Anda, tapi baju polisi Anda. Jangan dikira Anda itu nggak bisa dipukul. Orang itu bisa mukul Anda, ngebukin Anda. Tapi ketika Anda pakai seragam polisi, orang akan takut kalau memukuli Anda. Seolah-olah dia akan memukuli security negara. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita menghormati seseorang, kita itu nggak menghormati seseorang, kita menghormati simbolnya, statusnya, gelar yang dia miliki, ijazah yang dia miliki dan lain sebagainya. Bayangkan ya, seluruh rakyat Indonesia itu patuh misalnya, patuh terhadap atau respect atau hormat lah terhadap presiden. Bukan karena presidennya itu gempal atau paling kuat, bukan. Tapi status simbolisnya sebagai presiden itu yang menguasai kita. Sehingga kita takut, tunduk, dan patuh terhadap presiden. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan modal simbolik? Modal simbolik itu bisa dibangun dengan suatu proses. Dan ingat, manusia itu memiliki segala hal untuk mendapatkan modal-modal itu. Kalau misalnya prosesnya paling sederhana, kalau sekarang ini ya, masyarakat simbolis saat ini yang lebih menekankan simbol daripada realitas. Kita mengejar simbol. Oke, anak sekolah dapat ijazah untuk kuliah dapat ijazah lagi, kemudian untuk nyari kerja dapat uang. Dari ijazah, selembar kertas yang punya nilai simbol, Anda dapat gaji, dapat modal ekonomi. Dari Anda kerja, Anda punya relasi dengan orang-orang kantor. Anda tidak lagi berelasi dengan orang-orang kumuh di desa Anda atau di kampung Anda. Relasi Anda sudah meningkat, Anda punya modal sosial. Teman-teman Anda sudah orang kantoran, orang-orang sarjana, orang-orang yang punya jabatan dan lain sebagainya. Dari Anda kerja, yang mana Anda itu ya sebenarnya mahasiswa tewa-tewe yang nggak punya skill atau apapun ya, kuliah pulang tidur, UTS, UAS nyontoh temen, dikerjakan temen ya akhirnya wisuda.
Kemudian Anda dapat kerja karena punya ijazah, punya kenalan, punya relasi. Setelah itu Anda dikasih pekerjaan. Pelan-pelan Anda belajar pekerjaan itu, keahlian itu. Belajar misalnya di marketing, belajar komunikasi, belajar persuasif. Kalau misalnya Anda disuruh misalnya di depan komputer untuk mengarsipkan sesuatu atau menghitung sesuatu, Anda belajar pakai Excel. Keahlian Anda akhirnya bisa Anda dapatkan, modal kultural bisa Anda dapatkan ketika proses Anda di dalam kantor. Jadi modal-modal itu saling terkait. Tapi bagi Bourdieu, modal yang paling utama adalah modal simbolik. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi ya, dengan kehidupan masyarakat Indonesia, saya rasa modal yang paling penting itu adalah modal sosial. Karena di masyarakat kita, terutama Jawa ya, kekerabatan itu adalah hal yang paling pokok. Jadi itu adalah solusi hidup ya, solusi hidup dari perspektifnya Bourdieu. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda ingin hidup dengan kebanggaan dan lain sebagainya, dapatkanlah modal-modal itu. Kalau nggak punya modal satu, modal yang lainnya dan seterusnya. Anda memiliki segala instrumen, Anda bisa mempersenjatai diri Anda untuk mendapatkan modal-modal itu. Dan dari sana kehidupan Anda akan menjadi lebih baik. Berhenti nyinyir terhadap orang lain, berhenti cuma mengolok-olok orang lain. Anda kira KKI itu ya, nggak bisa dia itu operasi untuk tampil cantik dan lain sebagainya. Sangat bisa. Mengapa? Karena dia punya penghasilan yang besar. Tapi dia tidak mau mempercantik dirinya. Menurut saya tidak mau mempercantik dirinya dan lain sebagainya. Karena tampangnya dia, bentuknya dia yang seperti itu adalah modal bagi dia. Itu adalah asetnya dia. Yang Lex dengan gaya alaynya yang kayak gitu, dia bisa misalnya apa ya, membuat tampan dirinya atau memperindah dirinya. Tapi dia nggak mau karena apa? Stylenya kayak gitu, itulah yang dia jual. Semakin Anda benci, mereka nggak peduli. Yang penting itu adalah aset. Dan semakin Anda menontonnya, meskipun dengan kegelisahan, kegusaran, kegundahan, kemarahan, atau olok-olok, mereka nggak peduli, mereka dapat uang dari atensi Anda. Jadi jangan dikira ya, hidup itu cuma tentang apa yang kalian pikirkan tentang benar dan salah. Kita nggak akan pernah tahu cara orang mengumpulkan modal, cara orang membangun kesuksesan mereka. Kita harus mulai mempraktikkan pada diri kita. Apa yang menurut Anda itu bisa mensukseskan diri Anda atau tidak. Itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini dan thanks for watching.